Baiklah, untuk edisi ini kita akan belajar tentang 20 kosakata adjektif atau kata sifat. Dengarkan baik-baik, saya akan membacakan kata-kata tersebut bersama dengan artinya. Sebaiknya Anda mengulangi pengucapan saya agar bisa memahami kata-kata tersebut, baik pengucapan maupun artinya. Kita mulai, saya sebutkan. Kata yang pertama, kind, artinya baik hati. Kind artinya baik hati. Naughty, nakal. Naughty, nakal. Diligent, rajin. Diligent, rajin. Lazy, malas. Lazy, malas. Generous, generous, murah hati. Stingy, stingy, kikir. Big, big, besar. Small, small, kecil. Tall, tinggi, tall, tinggi. Short, short, pendek. Happy, bahagia. Sad, sedih, sad, sedih. Smart, smart, pintar. Stupid, stupid, bodoh. Clean, bersih. Clean, bersih. Dirty, kotor. Dirty, kotor. Calm, calm, artinya tenang atau kalem. Calm. Talkative, cerewet. Talkative, cerewet. Beautiful, cantik. Handsome, gagah. Nah, itulah 20 kosakata yang kita pelajari. Mohon itu diulang-ulang agar bisa diucapkan dengan baik dan juga bisa diingat artinya dengan benar. Kita masuk pada bagian kedua. Bagian kedua atau tingkatan kedua ini adalah latihan membuat kalimat. Coba simak. Tadi kita menyebut kata diligent. Kalau ingin mengatakan diligent artinya rajin. Kalau ingin mengatakan saya rajin, maka gunakan I am diligent. I, kemudian ditambah am. I am diligent. Saya rajin. Oke. Kemudian ada juga kata kind yang artinya baik hati. Kita ingin mengatakan dia baik hati. He is kind. Dia, bahasa Inggrisnya he. Kita katakan he is kind. Dia baik hati. He di sini dia laki-laki. Nanti ada she. She itu dia perempuan. Karena berikut. She is talkative. Apa tadi talkative? Dalam pelajaran kita. Cerewet. She is talkative. Dia cerewet. Kemudian ada kata smart. Smart artinya pintar, cerdas. You are smart. You, kamu. Ditambah are. You are smart. Kamu pintar. Short, pendek. They are short. They are short. Mereka pendek. Ada lagi beautiful. Rani cantik. Bagaimana bahasa Inggrisnya? Rani is beautiful. Rani is beautiful. Hendra gagah. Hendra is handsome. Hendra is handsome. Rani dan Hendra pintar, cerdas. Rani and Hendra are smart. Are smart. Rani and Hendra are smart. Ayah saya tinggi. My father is tall. Tall, tinggi. My father is tall. Ayah saya dan ibu saya baik hati. My father and my mother are kind.
My father and my mother are kind. Ayah saya dan ibu saya baik hati. Nah, dalam pembuatan kalimat tadi, pembelajar sekalian, Anda mendengar kata-kata am, I am. Anda juga mendengar kata he is atau yaitu is. Dan Anda juga mendengar you are. Am, is, dan are itu nanti kita akan bahas dalam pembelajaran tentang tata bahasa. Itulah yang disebut dengan to be. Selesai pada bagian yang kedua ini. Saya harap bagian kedua ini bisa memandu pembelajar untuk bisa membuat kalimat-kalimat sederhana. Sekarang kita masuki bagian yang ketiga, yaitu latihan percakapan singkat. Coba dengarkan bahasa Inggrisnya dan artinya. Are you lazy? Ada kata lazy tadi, malas ya. Are you lazy? Are you lazy? Apakah kamu malas? Kalau dijawab secara singkat yang mengatakan tidak, no I'm not. No I'm not. Are you lazy? No I'm not. Apakah kamu malas? Tidak, saya tidak malas. Tanya lagi. Are you diligent? Apakah kamu rajin? Are you diligent? Apakah kamu rajin? Ya, yes I am. Setiap orang ingin disebut rajin ya. Are you diligent? Apakah kamu rajin? Yes I am. Ya, saya rajin. Ada lagi kalimatnya berikut. Is she smart? Is she smart? Is she smart? Apakah dia pintar? Yes, she is. Ya, dia pintar. Yes, she is. Ya, dia pintar. Kalau menjawab dengan tidak, katakan no, she is not. No, she is not. Kalau menjawab ya, yes, she is. Is she smart? Apakah dia pintar? Yes, she is. Why is she smart? Why is she smart? Mengapa dia pintar? Bisa dijawab, she is diligent because she is diligent. Karena dia rajin. Because she is diligent. Karena dia rajin. Berikut. Are they sad? Ada kata sad tadi di bagian atas. Sad. Yang artinya sedih. Are they sad? Apakah mereka sedih? They artinya mereka. Are they sad? Tidak. No, they are not. No, they are not. Tidak. Mereka tidak sedih. Are they happy? Are they happy? Apakah mereka bahagia? Yes, they are. Yeah. Yes, they are. Yes, they are. Who are happy? Who are happy? Siapa yang bahagia? Who are happy? Anda bisa menjawab dengan I am, saya. Atau Anda mengatakan my mother is, ibu saya. Atau Rani is, Rani yang bahagia. Tapi kalau di sini, are they happy? Who are happy? Who are happy? My father and my mother are. Ayah dan ibu saya yang bahagia. Jadi, who are happy? Who is lazy? Who is lazy? Siapa malas? Who is lazy? Rudy is. Rudy yang malas. Johnny is. Johnny yang malas. No, I'm not. Saya tidak. Is Rudy lazy? Is Rudy lazy? Apakah Rudy malas? Yes, he is. Jawab temannya dengan lantang. Yes, he is. Oke, baiklah. Dalam sajian tentang percakapan singkat ini, kita memperhatikan ungkapan-ungkapan seperti are you lazy? Are you itu sebenarnya tadinya you are lazy. You are lazy, kalimat positif, menjadi are you lazy? Apakah kamu malas? Juga is she smart? Tadinya kalimat positifnya adalah she is smart. Ketika dirubah menjadi kalimat tanya, is she smart? Apakah dia pintar? Nah, seperti itu. Kemudian are they sad? Are they sad? Apakah mereka sedih? Kalimat positifnya they are sad. They are sad. Kemudian dipertukarkan posisi antara to be dengan subjeknya. Tadinya they are,
menjadi are they, artinya pun berubah, apakah mereka. Ini bagian sajian tentang percakapan singkat. Kemudian kita masuk ke dalam terjemahan. Ya, saya akan sebutkan bahasa Inggrisnya, baik kata-kata maupun kalimat. Dan pembelajar sekalian, tolong dengan cepat diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Kalau ternyata Anda tidak mampu, tidak cepat, apalagi tidak cermat, maka ulangi pembelajaran di awal-awal video. Diulang-ulangi sampai Anda menguasai kata dan kalimat yang kita pelajari dalam edisi ini. Baik, saya mulai. Dengarkan bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya. Baik hati, Bapak bahasa Inggrisnya. Oke, nakal, rajin, saya agak percepat ya. Anda cepat menerjemahkan dalam bahasa Inggris. Malas, murah hati, kikir, besar, kecil, tinggi, pendek, bahagia, sedih, pintar, bodoh, bersih, kotor, tenang, kalem, tenang, cerewet, cerewet, cantik, terakhir gagah atau tampan. Nah, itu tadi sejumlah kata dalam bahasa Indonesia. Saya minta diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris yang cepat. Bagian berikut adalah kalimat. Terjemahkan kalimat-kalimat ini ke dalam bahasa Inggris. Yang pertama, saya rajin. Yang kedua, dia baik hati. Ketiga, dia cerewet. 4, kamu pintar. Kamu pintar. 5, mereka pendek. Mereka pendek. 6, Rani cantik. 7, Hendra gagah. Hendra gagah. Berikut, Rani dan Hendra pintar. Rani dan Hendra pintar. Kemudian ayah saya tinggi. Ayah saya tinggi. Terakhir, ayah saya dan ibu saya baik hati. Sudah tadi sejumlah kalimat yang menjadi pembelajaran. Seharusnya pembelajar sekalian bisa dengan cepat, dengan cermat, dengan tepat menerjemahkan kata-kata dan kalimat-kalimat tadi. Dan itu bertanda bahwa Anda menguasai edisi ini. Baiklah pembelajar sekalian, kita melangkah ke tingkatan yang kelima, yaitu sajian tata bahasa. Kalimat-kalimat yang kita pelajari pada sesi ini bisa dikatakan bahwa ini adalah kalimat-kalimat nominal, ya, di mana di dalam kalimat tersebut menggunakan to be. Bagaimana kita mengenali to be? Mungkin lebih bagus kita kenali to be dengan artian, dengan ungkapan linking verb atau kata kerja penghubung. Kata kerja penghubung. Dengan demikian kita mudah memahami bahwa kata kerja to be ini menghubungkan antara satu, subjek dengan kata benda. Yang kedua, subjek dengan kata sifat. Ketiga, subjek dengan keterangan tempat. Masih ada penggunaan to be yang lain. Tapi untuk yang tiga ini, semoga sementara bisa dipahami bahwa to be itu adalah kata kerja penghubung. Menghubungkan subjek dengan kata benda, dengan kata sifat, dan keterangan tempat. Pada sesi pembelajaran kita ini, to be menghubungkan antara subjek dengan kata sifat. To be menghubungkan subjek dengan kata sifat. Nah, perhatikan bagaimana penyesuaian antara subjek dengan to be. Sebab to be itu ada 3 di kalimat. Untuk di tenses present tense ini, kalimat to be itu ada 3. Pertama am, yang kedua is, yang ketiga are. Am, is, are, itulah to be dalam bentuk present tense. Am ini
cocok dengan subjek I. I am. I saya. I am. Is cocok dengan he. He itu dia laki-laki. She dia perempuan. It dia benda. Jadi ketika menggunakan to be kita mengatakan he is, she is, it is. He, she, it disambung dengan is sebagai to be-nya. Tapi kalau subjek datang dalam bentuk bukan personal pronoun, dia bentuk nama atau mewakili nama seperti Rani, Siti, atau book, atau dog, umpamanya. Kalau subjeknya satu atau tunggal, maka selamanya to be-nya adalah is. Kalau subjek itu satu atau tunggal, selalu to be-nya adalah is. Rani is, Tommy is, my father is, the dog is, my book is. Selama subjeknya satu, maka to be-nya adalah is. Bagian yang kedua, bagian selanjutnya, di samping am juga is, ada juga are, tulisannya are. are ini cocok untuk subjek. You, we, they. Ketika disambung, maka kita akan berkata you are, we are, they are. You are, we are, they are. Nah, ketika subjek datang bukan dalam bentuk personal pronoun seperti nama atau apapun itu, maka dilihat kalau subjeknya itu jamak, lebih dari satu, atau biasanya kata benda ditambah s, maka to be-nya itu adalah are, bukan is. Seperti Rani and Santi, dua orang, berarti Rani and Santi are. Kalau Rani saja, Rani is. Tapi kalau Rani and Santi are. My father is. My father is. My father and my mother are. Bisa juga my parents are, karena parents itu ayah dan ibu. My parents are. Okay? The girl, satu orang gadis, the girl is. Tapi kalau the girls, ada s-nya. Berarti lebih dari satu orang. Jadi the girls is. Juga my book satu. My book is. Tapi kalau my books, atau two books, three books, ada s-nya, maka kita mengatakan two books are, three books are, atau buku-buku saya, my books are. Oke, tambahan s pada kata benda biasanya bermakna jamak, maka menggunakan to be are. Selanjutnya yang perlu dipahami dengan to be ini adalah perubahan kalimat-kalimat tersebut menjadi kalimat positif, dari kalimat positif negatif menjadi atau juga kalimat interrogatif. Mudah terkait dengan kalimat yang menggunakan to be. Kalau membuat kalimat negatif, tinggal to be-nya ditambahin not. Contoh, I am menjadi I am not. I am diligent, saya rajin. I am not diligent, saya tidak rajin. He is smart, dia pintar. He is not smart, dia tidak pintar, is not. They are, mereka. They are smart, mereka pintar. Atau they are diligent, mereka rajin. Tapi kalau mengatakan mereka tidak rajin, they are not diligent. Jadi am, is, are ditambah not menjadi am not, is not, are not. Itu kalimat-kalimat yang menggunakan to be. Kalau kalimat tanya bagaimana? Kalau kalimat tanya dengan artian apakah, maka to be dibawa ke depan, dipertukarkan dengan subjeknya. Tadinya you are, kamu, you are diligent, kamu rajin. Karena dibalik menjadi are you diligent? Artinya apakah kamu rajin? He is smart, dia pintar. Is he smart? Apakah dia pintar? Tadinya he is berubah menjadi is he. You are lazy. Kamu malas. You are menjadi are you lazy? Apakah kamu malas? Itu dia. Jadi membuat kalimat tanya dipertukarkan antara subjek dengan
to be-nya. Ada lagi yang disebut kata tanya seperti why. Kata tanya seperti why, why, mengapa, why. Mengapa kamu malas? Why are you lazy? Why are you lazy? Why is he lazy? Why am I lazy? Jadi masukkan why-nya, kalimat tanyanya tetap dipertahankan, tertukar antara subjek dengan to be kalau menggunakan kata tanya. Saya kira demikian sajian untuk video ini. Mudah-mudahan ini bisa membantu pembelajar sekalian untuk bisa belajar bahasa Inggris sedikit demi sedikit, step by step, tapi tetap belajar bahasa Inggris. Demikian dari saya, Mr. Dean. Junub, Mr. Dean,